Jadi nasihat dari surat Yakobus ini bagus sekali, saudaraku. Jangan bimbang. Kamu datang kepada alamat yang benar, kepada Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan. Datang di dalam nama Yesus. Nanti hikmat itu akan diberikan tanpa membangkit-bangkit, ya. Nah, yang penting dengan iman dan jangan bimbang ragu, saudaraku. Kalau bimbang, nanti seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Shalom, saudaraku. Saudara, kali ini kita akan membahas tentang satu topik, yaitu mendua hati. Ya. Jadi, seperti apa orang yang mendua hati dan apa kata firman tentang sikap mendua hati itu. Jadi mendua hati itu begini, saudara, nggak fokus pada satu tapi bingung gitu ya, ini atau ini atau ini atau ini, dia nggak bisa fokus. Nah, demikian juga mendua hati. Kalau ikut Tuhan Yesus dan firman-Nya, ya sudah, Tuhan dan firman itu aku pegang. Tapi kalau orang mendua hati, ya seperti orang Israel pada zaman Raja Ahab, di mana Elia berkata, kalau engkau tetap mendua hati, pilihlah. Kalau Baal itu sesembahanmu, Tuhanmu, ikutlah Baal. Kalau Yahweh Tuhan kita, Tuhanmu, Allah Israel, ya ikutlah dia. Jadi mendua hati itu juga dapat dikenakan, ya justru yang paling penting ini ya, pada pengikutan kita pada Tuhan. Kalau saudara sudah percaya Yesus, ya sudah, jangan mendua hati. Percaya pada apa yang dia firmankan, ikuti. Kasihi dia dan jangan mendua hati dengan kekuasaan, kekuatan supernatural yang lain. Kita percaya bahwa kuasa yang tak terbatas ada pada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah Allah yang sejati. Jadi, saudaraku, mendua hati itu pada Tuhan, ya, tapi juga di dalam kita menghadapi persoalan hidup sehari-hari. Terkadang kita berhadapkan dengan berbagai pilihan. Nah, untuk itu kita butuh hikmat. Yang mana Tuhan, gitu ya. Dalam pilihan-pilihan, entah pilihan bisnis, ada potensi bisnis ini, bisnis itu, padahal kita harus mengeluarkan modal, kita mau masuk bisnis yang mana dengan berbagai pertimbangan, itu oke. Tetapi pada akhirnya kita harus menetapkan hati, aku milih yang satu ini. Dan untuk itu kita butuh hikmat, ya kan? Pasangan hidup juga demikian. Ya, bagi anda yang belum menikah, pasangan hidup itu sangat penting. Kemudian pilihan pekerjaan itu juga sangat menentukan akan masa depan kita. Nah, saudaraku, dalam hal ini kata mendua hati itu menjadi perlu kita waspadai, karena itu berbahaya, saudara. Coba kita lihat ya, firman katakan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai 8. Ini tentang meminta hikmat. Ya, hikmat itu kan kebijaksanaan yang dari Tuhan datangnya, itu hikmat, saudara. Ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Jadi kita tidak ngerti Tuhan sebetulnya harus bagaimana ini, gitu ya. Ngadepi persoalan ini, langkahku harus bagaimana. Aku butuh hikmatmu, aku butuh kebijaksanaanmu. Hikmat, Sofia, saudara ya. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, kita nggak ngerti bagaimana yang bijaksana menurut Tuhan itu seperti apa, kita dikatakan mintalah kepada Dia.
sumber segala hikmat. Minta kepada Bapa. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kemudian ada penjelasan, saudara, ini menarik untuk direnungkan. Yang memberikan kepada semua orang yang percaya dan meminta kepada dia, ya kan? Memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Saudaraku, saya ingin sampaikan bahwa Bapa kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita itu murah hati, dia nggak pelit. Kalau saudara menanyakan hikmat kepada dia, dia akan memberitahukan hikmatnya. Sehingga saudara akan dituntun oleh hikmat itu. Nah, dikatakan dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Nah, apa artinya tidak membangkit-bangkit? Artinya begini, saudara. Ketika saudara minta hikmat kepada Tuhan, Tuhan nggak terus membangkit-bangkit akan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Kemarin, kamu tidak mau mencari aku, tidak mau mencari, maksudnya mencari Tuhan. Kamu pakai akal budimu sendiri, kamu pakai kecerdasanmu sendiri, kepintaranmu sendiri, dan akibatnya keblinger. Ya kan? Kamu tahu kan? Sekarang kamu datang dan kamu minta hikmat setelah kondisimu kepepet seperti ini, setelah kondisimu berantakan seperti ini, kamu minta hikmat. Itu namanya membangkit-bangkit, ngungkit-ngungkit kesalahan-kesalahan. Tuhan itu murah hati. Kalau saudara datang kepada Dia dengan rendah hati, saudara dengan hati yang lembut, saudara minta ampun atas segala pelanggaran, kesalahan kita, kekerasan hati kita, kekeras kepalaan kita di masa lalu, kebodohan-kebodohan kita, ya, kebebalan-kebebalan kita di masa lalu, dan kemudian kita sujud di hadapan Tuhan dan kita berkata, Tuhan, karuniakan hikmat untuk aku dapat menyelesaikan persoalan yang aku hadapi. Pilihan-pilihan yang aku hadapi yang mana Tuhan, hikmat-Mu jelaskanlah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ini janji Tuhan. Dia tidak membangkit-bangkit, tidak ngungkit-ngungkit yang lama-lama kesalahan, kebodohan kita, kebebalan kita, tapi Dia akan memberikan hikmat. Nah, ayat 6 ini penting, saudara ya, kita berlanjut ya ayat 6. Hendaklah ia, jadi orang tersebut, memintanya dalam iman. Sekali lagi saya tegaskan, meminta hikmat itu dengan iman. Saudaraku, tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau saudara mau tanya pada Tuhan, ya harus dengan iman, percaya bahwa Dia murah hati, bahwa Dia sumber hikmat, bahwa Dia akan memberi hikmat tanpa membangkit-bangkit. Dan sama sekali jangan bimbang. Iman musuhnya adalah kebimbangan. Lawan iman adalah keraguan, kebimbangan. Ya, dikatakan sebab orang yang bimbang, ragu-ragu, sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ini orang yang bimbang. Jadi nasihat dari surat Yakobus ini bagus sekali, saudaraku. Jangan bimbang. Kamu datang kepada alamat yang benar, kepada Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan. Datang di dalam nama Yesus. Nanti hikmat itu akan diberikan tanpa membangkit-bangkit. Ya. Nah, yang penting dengan iman dan jangan bimbang ragu, saudaraku. Kalau bimbang nanti seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, ayat yang ke-7, orang yang demikian, yang bimbang karena dia tidak menggunakan atau memantapkan imannya, tapi dia terus bimbang, dia terus ragu, sudah tanya hikmat dari Tuhan, bahkan ketika Tuhan sudah memberi dia masih bimbang. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Saudaraku, kesalahan-kesalahan yang terjadi dari orang-orang yang berdoa, yang minta hikmat Tuhan, itu adalah kebimbangan dan tanpa iman. Iman itu sederhana kok, saudaraku. Iman itu nggak rumit kok. Iman itu cuma percaya akan kebaikan Tuhan, percaya akan hikmat Tuhan, bahwa Dia akan memberi petunjuk kepada kita karena Dia baik. Ayat 8, baca sama-sama, saudara dengan saya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, seperti gelombang nggak tenang, saudaraku. Hati yang tenang, teguh, itu hanya ketika kita percaya, iman, dan tidak bimbang. Nah, saudaraku, tadi saya katakan bahwa kita akan bahas tentang mendua hati. Mendua hati itu musuh terbesar dari kita anak-anak Tuhan di dalam perjalanan hidup rohani kita. Kebimbangan, mendua hati. Nggak bisa fokus. Makanya saya suka dengan lagu itu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, ya. Selamanya Yesus. Jadi sekali aku ikut Yesus, Dia Tuhanku, Dia Juru Selamatku, maka selamanya aku akan berpegang pada Dia dan percaya kepada Dia. Ayo saudara, kita buka-bukaan. Apakah Anda masih sering berdoa tapi bimbang ragu, minta hikmat tapi nggak percaya? Bahkan ada yang berkata, ya aku dulu pernah salah, apa Tuhan masih mau memberi? Ya, dikatakan Dia tidak membangkit-bangkit akan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, saudaraku. Nah, ada satu tambahan sebelum kita tutup, saudaraku, ya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-22. Ini ayat bagus, saudara. Dikatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Wah, ini sebuah sebuah bahasa perlambang, ya. Mata itu adalah pelitanya tubuh. Jadi kalau tubuh itu gambaran dari hidup saudara, hidup saya. Kalau hidup kita itu mau terang kan harus ada pelita, dan pelitanya itu adalah mata. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, ini menarik untuk direnungkan. Ini kan bahasa rohani, saudaraku, ya. Jadi mata ini kan untuk melihat. Ketika kita melihat Tuhan, memandang kepada Dia, apakah kita punya mata yang baik? Nah, kata baik itu dalam bahasa Yunaninya adalah haplos. Haplos itu artinya diterjemahkan versi King James itu single. Mata yang tertuju pada satu. Jika matamu tertuju pada satu, artinya nggak mendua. Lihat Tuhan juga lihat kuasa-kuasa yang lain. Tanya pada Tuhan tapi juga tanya pada yang lain. Nah, bagaimana saudara? Jika matamu baik, artinya haplos itu single sekaligus bermakna simple. Ya sudah, aku percaya, aku menggantungkan kepercayaanku, imanku tertujunya akan imanku hanya pada Dia. Simple, sederhana, dan teguh. Yaitu mata yang teguh memandang kepada satu. Maka teranglah seluruh tubuhmu. Artinya seluruh hidupmu itu terang. Tuhan ingin kita ini jadi sederhana, saudara. Dan syaratnya jangan mendua hati. Kalau memandang kepada Tuhan, pandang Dia saja. Bukan berubah-ubah, pandang juga yang lain. Ragu-ragu kepada benar atau enggak Tuhan mau tolong aku. Demikian, saudaraku, renungan singkat kita tentang mendua hati. Kiranya saudara bisa mempraktekkan, minta hikmat dalam situasi kondisi apapun juga. Pasti Tuhan akan memberi. Asal
beriman dengan iman memintanya, dan tidak bimbang, jangan mendua hati. Mata yang single, yang tertuju hanya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.